Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eti Harawati dengan NIM 23060850107. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan materi mengenai teori Leslie White. Leslie White adalah seorang antropolog Amerika yang terkenal karena teorinya tentang evolusi budaya dan untuk studi ilmiah budaya. Leslie White lahir pada tanggal 19 Januari 1900 di Salida, Colorado, Amerika Serikat. Kemudian meninggal pada 31 Maret 1975 di Lone Pine, California di umur 75 tahun. Setelah bertugas di Angkatan Laut Amerika Serikat, Leslie White masuk di Universitas Negeri Louisiana, tetapi setelah 2 tahun ia pindah ke Universitas Columbia. Ia menerima gelar BA dan MA dalam psikologi dari Columbia dan gelar PhD dalam antropologi dan sosiologi secara bersama-sama dari Universitas Chicago. Dalam karir awalnya, White melakukan kerja di lapangan antar suku Indian ke Karesan Pueblo di Amerika Barat Daya. Dari tahun 1930 hingga 1970, ia mengajar di Universitas Michigan di mana ia meraih popularitas besar sebagai guru dan dosen. Dalam tahun-tahun terakhir hidupnya, ia bergabung dengan Departemen Antropologi di Universitas California di Santa Barbara. Karya-karyanya yang paling penting termasuk Evolution of Culture dan Concept of Culture. Dengan Beth Dillingham, Leslie White adalah seorang murid French yang sangat dipengaruhi oleh teori ekonomi Marxis dan Darwin, teori evolusi Darwin. Menurutnya, manusia sebagai spesies hewan dan akibatnya budaya secara keseluruhan bergantung pada cara material dan mekanis untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan alami. Baik, di sini akan saya menjelaskan teori evolusi budaya. Leslie White mencoba menjelaskan prinsip universal tentang jalannya evolusi, menjelaskan peran energi dalam evolusi budaya. Ia menyatakan bahwa budaya pada dasarnya adalah mekanisme bertahan hidup dan bahwa energi dibutuhkan untuk menyediakan kebutuhan manusia demi keberlangsungan hidupnya. Pada tahap awal perkembangan manusia menggunakan tubuhnya sendiri sebagai sumber energi utama. Tetapi segera ia mulai memanfaatkan sumber energi alami lainnya dan memanfaatkan api, air, angin, dan lain-lain. Untuk tujuannya sendiri, Leslie White mengembangkan teori evolusi budaya yang diabaikan oleh sebagian besar antropolog pada saat itu. Upaya Leslie White untuk mengembalikan topik evolusi dimulai pada tahun 1920-an, ketika ia terkesan dengan model dan logika Morgan dari teori evolusinya. White memutuskan bahwa apapun masalah yang dimiliki teori itu tidak dapat diabaikan. Kontribusi utamanya adalah ia memberikan wawasan ilmiah tentang evolusi budaya. Dia menciptakan formula yang mengukur tingkat perkembangan budaya. Menurut hukum dasar evolusi budaya, faktor-faktor yang lain yang tetap konstan, budaya berkembang seiring dengan meningkatnya jumlah energi yang dimanfaatkan per kapita per tahun atau seiring dengan meningkatnya efisiensi sarana instrumental untuk menempatkan energi untuk bekerja. Dengan kata lain, teknologi yang lebih maju memberi manusia kendali atas lebih banyak energi seperti manusia, hewan, matahari, dan sebagainya. Dan budaya berkembang dan berubah sebagai hasilnya. Orientasi Leslie White telah dikritik karena alasan yang sama seperti gagasan Taylor dan Morgan. Dalam menggambarkan apa yang telah terjadi dalam evolusi budaya manusia, ia berasumsi bahwa evolusi budaya ditentukan secara ketat oleh kondisi, terutama
yang teknologi di dalam budaya. Artinya, secara eksplisit menyangkal kemungkinan pengaruh lingkungan, sejarah, atau psikologi pada evolusi budaya. Masalah utama dengan orientasi seperti itu adalah tidak dapat menjelaskan mengapa beberapa budaya berkembang sedangkan yang lain tidak berevolusi atau punah. Teori penangkapan energi Leslie White mengesampingkan pertanyaan mengapa hanya beberapa budaya yang mampu meningkatkan penangkapan energi mereka. Dukungan Leslie White terhadap teori evolusi tidak diterima dengan baik hingga menjelang akhir karirnya. Sebagian karena ia membidik Boas dan para pengikutnya dengan gaya polemik yang tidak mengenal ampun. Posisinya yang dinyatakan paling lengkap dalam The Evolution of Culture 1959 sangat materialis yang menjadi terkenal karena pernyataannya bahwa penggunaan per kapita adalah cara terbaik untuk mengukur kompleksitas sosial dan memberi peringkat masyarakat dalam skema evolusi. Meskipun Julian Stewart yang digantikan White di Michigan berpendapat dengan cara yang sama, White menolak modelnya karena tidak cukup umum dan terlalu berfokus pada lingkungan. Keberatan terhadap lingkungan mungkin tampak aneh bagi seorang materialis, tetapi Leslie White yang lain adalah mempromosikan apa yang disebutnya kulturologi, gagasan bahwa budaya didefinisikan hanya oleh manipulasi simbol oleh manusia dan membentuk kelas fenomena otonom yang dapat dipelajari sebagai ilmu. Mirip dengan superorganik Kroeber 1917, budaya adalah suatu yang nyata yang ada di luar individu, terlepas dari psikologi, biologi, atau lingkungan. Dinyatakan secara panjang lebar dalam The Science of Culture 1949, teori White menyatakan bahwa mungkin ada hukum budaya. Leslie White membagi budaya menjadi ketiga komponen. Yang pertama, teknologi. Teknologi adalah upaya untuk memecahkan masalah kelangsungan hidup. Leslie White mengemukakan bahwa teknologi merupakan aspek penting dalam evolusi budaya, di mana teknologi berfungsi sebagai alat untuk memanfaatkan energi. Ia berpendapat bahwa kemajuan budaya sebanding dengan penggunaan energi oleh masyarakat. Contohnya, transportasi kendaraan seperti mobil dan sepeda motor yang memudahkan mobilisasi dan interaksi sosial, mencerminkan perkembangan teknologi dalam memanfaatkan energi. Kemudian contoh lain yaitu seperti dari teknologi budaya seperti komunikasi digital, yaitu penggunaan ponsel dan internet untuk berkomunikasi jarak jauh, yang telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari dan mempercepat pertukaran informasi. Yang kedua yaitu sosiologis. Upaya ini pada akhirnya berarti menangkap energi yang cukup dan mengalihkannya untuk kebutuhan manusia. White menyatakan bahwa kemajuan budaya terjadi ketika manusia dapat mengadaptasi dan mengolah energi dengan baik dari alam maupun teknologi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti contohnya yaitu dalam bidang pertanian, yaitu dengan penggunaan alat pertanian yang lebih efisien, meningkatkan hasil panen dan mendukung pertumbuhan masyarakat. Contoh lainnya juga itu dapat dilihat dalam bidang industri, yaitu di mana revolusi industri meningkatkan reproduksi barang, mengubah struktur sosial dan ekonomi.
Yang ketiga, ideologis. Masyarakat yang menangkap lebih banyak energi dan menggunakannya dengan lebih efisien memiliki keunggulan dibandingkan dengan masyarakat lain. Contoh budaya menurut ideologis menurut Leslie White meliputi agama, sistem kepercayaan yang mempengaruhi moralitas dan perilaku sosial. Yang kedua, politik. Ideologi politik yang memandu struktur kekuasaan dan kebijakan publik. Yang ketiga, nilai sosial, keyakinan tentang apa yang dianggap baik atau buruk dalam masyarakat seperti kesetaraan dan keadilan. Leslie White berpendapat bahwa aspek teknologi adalah dasar dari evolusi budaya. Aspek teknologi terdiri dari instrumen material, mekanik, fisik dan kimia, serta cara orang menggunakan teknik tersebut. Argumen Leslie White tentang pentingnya teknologi adalah sebagai berikut. Berdasarkan logika di atas, Leslie White mengungkapkan tingkat perkembangan budaya dengan rumus E kali T sama dengan C, di mana E adalah jumlah energi yang dimanfaatkan per kapita per tahun. T menunjukkan efisiensi alat yang digunakan untuk mengeksploitasi energi, dan C mewakili tingkat perkembangan budaya. Menyajikan pengukuran ini, Leslie White menegaskan bahwa mengembangkan kontrol yang efektif atas energi adalah penyebab utama evolusi budaya. Dalam teorinya tentang evolusi budaya, Leslie White percaya bahwa budaya memiliki hukum umumnya sendiri. Berdasarkan prinsip-prinsip universal ini, budaya berkembang dengan sendirinya. Oleh karena itu, tugas seorang antropolog adalah menemukan prinsip-prinsip tersebut dan menjelaskan fenomena budaya tertentu. Dia menyebut pendekatan ini kulturologi, yang mencoba mendefinisikan dan memprediksi fenomena budaya dengan memahami pola umum budaya manusia. Faktor terpenting dalam teorinya adalah teknologi. Sistem sosial ditentukan oleh sistem teknologi, tulis Leslie White dalam bukunya yang menggemakan teori Lewis Henry Morgan sebelumnya. Sebagai ukuran kemajuan masyarakat, ia mengusulkan ukuran konsumsi energi masyarakat tertentu. Dengan demikian, teorinya dikenal sebagai teori energi evolusi budaya. Pendekatan evolusioner terhadap variasi budaya tidak mati dengan abad ke-19. Mulai tahun 1900-an, Leslie White menyerang penekanan Boasian pada partikularisme sejarah dan memperjuangkan orientasi evolusionis. Meskipun dengan cepat dicap sebagai neovolusionis, White menolak istilah tersebut, bersikeras bahwa pendekatannya tidak menyimpang secara signifikan dari teori-teori yang diadopsi pada abad ke-19. Leslie White membedakan antara 5 tahap perkembangan manusia. Yang pertama, orang yang menggunakan energi otot mereka sendiri. Yang kedua, mereka yang menggunakan energi hewan peliharaan. Yang ketiga, mereka menggunakan energi tanaman. Jadi, White mengacu pada revolusi pertanian di sini. Yang keempat, mereka belajar menggunakan energi sumber daya alam seperti batu bara, minyak, dan gas. Yang kelima, mereka memanfaatkan energi nuklir. Leslie White memperkenalkan rumus C sama dengan E kali T, di mana E adalah ukuran energi yang dikonsumsi dan T adalah ukuran efisiensi. Faktor teknis yang memanfaatkan energi. Yang evolusionis universal seperti Leslie White peduli dengan budaya dalam arti luas, bukan dengan budaya individu. Stewart mengkalifikasi dirinya sebagai evolusionis multilinear, orang yang berurusan dengan evolusi budaya tertentu dan hanya dengan urutan perubahan budaya paralel yang ditunjukkan berbagai daerah. Stewart peduli dengan
peduli dengan menjelaskan perbedaan antara dan kesamaan budaya tertentu. Akibatnya, dia dikritis terhadap generalitas White yang tidak jelas dan pengabaiannya terhadap pengaruh lingkungan. Leslie White di sisi lain menegaskan bahwa Stewart jatuh ke dalam perangkap historis partikularis karena terlalu memperhatikan kasus-kasus tertentu. Marshall Salins dan Elman Service yang merupakan siswa dan kolega White dan Stewart menggabungkan pandangan kedua individu tersebut dengan mengenali dua jenis evolusi spesifik dan umum. Evolusi spesifik mengacu pada urutan perubahan dan adaptasi tertentu dari masyarakat tertentu di lingkungan tertentu. Evolusi umum mengacu pada kemajuan masyarakat manusia, di mana bentuk-bentuk yang lebih tinggi memiliki penangkapan energi yang lebih tinggi, muncul dari dan lebih rendah. Baik, saya akan menjelaskan teori yang kedua, yaitu determinisme teknologi. White menunjukkan bahwa efisiensi teknologi meningkat seiring dengan berkembangnya budaya, karena peralatan menjadi semakin efisien, hewan dijinakkan, dan mesin dibuat, dan sebagainya. Dan dengan demikian, jumlah energi yang dimanfaatkan per kapita juga meningkat. Ia lebih lanjut berpendapat bahwa setiap jenis organisasi sosial mengondisikan jenis sosial tertentu, yaitu peternakan, pertanian, metalurgi, industri, militerisme, dan masing-masing menemukan ekspresi yang sesuai dalam suatu sistem sosial. Determinisme teknologi adalah pandangan bahwa perkembangan teknologi merupakan faktor utama yang menggerakkan perubahan sosial dan budaya dalam masyarakat. Leslie White berpendapat bahwa evolusi budaya manusia didorong oleh kemampuan manusia dalam mengendalikan energi melalui teknologi, yang menjadi penentu utama dalam pengembangan budaya. Premis dasar dari determinisme teknologi yaitu yang pertama, kebudayaan berevolusi seiring dengan meningkatnya jumlah energi yang dimanfaatkan per kapita per tahun, atau seiring dengan meningkatnya efisiensi sarana instrumental dalam memanfaatkan energi tersebut. Yang kedua, penangkapan energi dicapai melalui aspek teknologi budaya, sehingga modifikasi dalam teknologi pada gilirannya dapat menghasilkan penangkapan energi yang lebih besar atau metode penangkapan energi yang lebih efisien sehingga mengubah budaya. Yang ketiga, dengan kata lain, kita melihat bahwa kemajuan dan pembangunan dihasilkan melalui peningkatan sarana mekanis yang memanfaatkan dan menggunakan energi, serta peningkatan jumlah energi yang digunakan. Yang keempat, yaitu sistem teknologi memainkan peranan utama atau merupakan faktor penentu utama dalam sistem budaya, di mana contohnya seperti perubahan pola hidup karena teknologi energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin juga mengubah cara orang hidup dan berpikir tentang energi. Teknologi ini tidak hanya memberikan alternatif bagi energi fosil, tetapi juga mengarahkan masyarakat pada pola hidup yang lebih ramah lingkungan. Dengan tersedianya energi terbarukan, muncul perubahan dalam industri gaya hidup serta kebijakan lingkungan. Menurut Leslie White, penggunaan energi yang lebih efisien ini menunjukkan bagaimana teknologi dapat menentukan orientasi nilai dengan kebijakan masyarakat. Contoh yang lain itu seperti e-commerce dan kebiasaan belanja. Teknologi internet dan perkembangan platform e-commerce mengubah kebiasaan konsumen sebelumnya. Orang yang harus pergi ke toko
ke toko fisik atau berbelanja, tetapi sekarang banyak orang yang memilih berbelanja online, memilih berbelanja online dari rumah. Teknologi ini tidak hanya mengubah pengalaman belanja, tetapi juga menciptakan peluang bisnis baru, memengaruhi ekonomi dan bahkan mengubah desain tata ruang kota. Karena berkurangnya kebutuhan toko fisik, teknologi internet di sini menjadi faktor dominan yang mengarahkan perubahan budaya belanja di masyarakat. Sekian dari saya, kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.